Jadi saya tadi ditanya sama Pak Dodi, sebenarnya tentang apa sih ini buku ini? Jadi buku ini mungkin baru pertama kali terbit di tengah-tengah komisi, bukan DPR. DPR itu sudah banyak menulis dan sebagainya, tapi dinamika di komisi 1, 2, 3 sampai 11 itu belum ada. Nah ini apa sih sebetulnya? Kadang-kadang di DPR kan hanya disorot yang ngantuk-ngantuk gitu kan, atau yang ngantuk, yang bolos, yang tidak datang, atau kursi kosong disorot gitu kan. Nah ini di komisi itu kemudian dari 50 anggota itu ya kalau panja itu dua menjadi 25 sekitar itu, kemudian siapa yang aktif dan sebagainya. Nah, aktif itu dibicarakan apa gitu. Nah itu kira-kira kalau komisi 10 kan membidangi pendidikan, kebudayaan, ristek, dikti, kemudian pariwisata, kemudian Kementerian Pemuda Olahraga, Badan Ekonomi Kreatif, dan Perpustakaan Nasional. Nah itu jadi kita juga begitu datang ke sini juga ini senang ini, karena dulu itu ceritanya kita ini botot gitu, di bawah dari 61 negara kita begini kan, tingkat literasi kita nomor 60 dari 61 negara, nomor 2 dari bawah. Sekarang ini dari 30 negara yang disurvei, nomor berapa? 16 atau 15? Nomor 16. Berarti kita sudah pertengahan ya. Jadi tidak hanya secara fisik ini tidak ditemukan di negara manapun. Di negara-negara lain tidak, ya kita sudah berimbang dengan negara maju. Ternyata negara maju itu membangun itu bukan hanya dari fisik, tetapi dari SDM. The most valuable capital is invested in human being. Jadi sekarang ini apa katanya? Indonesia maju, SDM unggul kan gitu. Nah, SDM unggul ini saya kira tidak dari mana-mana, dari sekolahan, dari perpustakaan. Tidak salah kalau kemudian kita akan bangun dari perpustakaan ini, dari perpustakaan. Nah, ini kemudian bagian dari itu adalah pendidikan. Nah, pendidikan yang dianggap sangat luar biasa itu orang kawah condro di mukanya adalah di Kemendikbud. Memang dulu kan Perpusnas masuk dari satu ya, dan sekarang Perpusnas dari satu sendiri, jadi supaya punya otoritas sendiri. Jadi buku coba selanjutnya ini kita tentu punya tanggung jawab. Jadi tugas konstitusional pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini normatif di konstitusi kita. Tapi bentuknya seperti apa? Selain itu merujuk amanat konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya pasal 31, tegas, jelas memposisikan pendidikan nasional pada posisi strategis sebagai instrumen perjuangan bangsa yang tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi untuk membangun bangsa dan peradaban bangsa itu seperti apa. Nah kita mesti real, tidak boleh kemudian umum-umum begitu saja, coba terus. Nah ini ada 3 panja. Panja 1 saya pimpin, panja sarana prasarana pendidikan dasar menengah, 1,7 juta ruang kelas, 1,2 jutanya rusak, dan sampai sekarang nggak ada skema untuk membetulkan, nggak pernah terekspos, nggak ada. Ini lantas seperti siapa yang mikir? Pemerintah pusat kah? Pemerintah daerah kah? Anggaran sudah 20% anggaran pendidikan itu ternyata hanya 7% untuk Kemendikbud, 7% dari 20%, 61% itu ditransfer ke daerah. Ini nggak ada yang tahu, sehingga saya lempar katanya itu diperbaiki oleh kabupaten, kota, dan provinsi. Undang-Undang 23 2014 mengamanahkan SMA SMK ke provinsi, SD SMP ke bawah ke kabupaten kota. Tapi kabupaten kota juga tidak urus itu. Lantas gimana? Nggak ada anggarannya. 61% dari 500 triliun sekarang itu ditransfer ke daerah. Dan ada 166 triliun untuk seluruh Indonesia. Itu untuk non fisik. Lebihnya untuk fisik. Ya fisik juga tidak diperhatikan. Kemudian ketika ada guru honorer yang sekarang nggak sah karena sejak
PP 48 2005 itu tidak boleh ada daerah yang mengangkat guru honorer. Tapi dibutuhkan, namanya apalah, mau guru honorer, mau guru tidak PNS, atau guru bukan ASN atau apa, tapi itu dibutuhkan. 3, sekian juta guru itu yang butuh untuk di PNS kan saja ada 900.000. Dan ternyata 2017 kemarin baru diangkat 100.000. Kalau dikecilkan lagi menjadi 700.000 katanya, karena bisa ngajar beberapa mata pelajaran dan ini isinya begitu. Jadi ini nggak diungkap. Jadi makanya panja sarana prasarana, panja evaluasi pendidikan dasar, panja standar nasional pendidikan dasar itu nggak pernah terungkap. Jadi lantas gimana ya, diskusi di ruang kecil, kemudian tidak ada orang yang mau mungkin usul pun tidak. Jadi hanya nyala-nyalakan, nanti ini pemerintah gimana, ini brengsek, ini pemerintah baru apa segala macam tidak memperhatikan. Karena ternyata mereka juga nggak tahu problematikanya apa. Nah, ini 3 panja, padahal panjanya banyak. Nah oleh karenanya hal beginilah yang mungkin perlu dimunculkan. Maka menyampaikan kepada publik mengenai pengawasan Komisi 10, apa sih diskusinya? Isi buku ini diharapkan menjadi dasar rujukan pemerintah daerah mengevaluasi kebijakan yang dirumuskan, menjadi rujukan bagi masyarakat, bagi akademisi juga. Jadi ini data yang ada di buku itu barangkali di tempat lain nggak ada. Di perpuskas, di jurnal-jurnal juga susah. Nah ada di situ tapi tidak diungkap, maka dibukukan. Terus dan permasalahan pendidikan dasar ada 8 standar pendidikan, yaitu apa namanya? Mana nih standarnya? Oh masih yang lama ini. Ada 8 standar nasional pendidikan, standar isi, standar proses, standar sarana prasarana guru dan tenaga pendidikan dan seterusnya, ada 8. Kemudian problematika yang kemudian serius harus diatasi ada 4. Ada 4 standar. Nah, 4 itu standar kompetensi lulusan, standar sarana prasarana, standar pendidikan tenaga pendidikan, dan standar pengelolaan. Kalau diringkas lagi, itu standar guru dan tenaga pendidikan, yang kedua sarana prasarana. Betapa pentingnya PGRI. Maka ini kebutuhan Pak Guru ini penting sekali. Jadi pendidikan kita ini nggak bisa disalahkan, nggak bisa diapakan kalau kemudian nggak ada perbaikan, nggak ada memperhatikan guru itu seperti apa sekarang dari segi jumlah dan kualitas. Nah ini makanya ini kita ungkap semua di situ. Terus tentu tidak detail, kalau detail tebal sekali nanti. Coba terus. Nah ini permasalahan. Oh, kembali lagi terusnya. Nah ini jadi sesungguhnya ini kuantitas guru hanya menyampaikan data guru yang mau pensiun, padahal ada 900.000 guru yang harus di PNS-kan, tapi negara baru PNS-kan mengangkat 100.000. 900.000 itu kalau disederhanakan, kalau Pak Menteri nggak datang. Kalau satu guru boleh ngajar multi subjek, boleh ngajar beberapa mata pelajaran dan multi grade, boleh mengajar kelas-kelasnya tidak hanya satu kelas, maka 700.000. Nah 700.000 itu yang butuhnya 700.000, tapi baru diangkat 2017 kemarin 100.000. Berarti ada 600.000 guru yang mestinya menjadi PNS, tapi sekarang belum. Apa masalahnya? Itu tadi. Apa nggak ada anggaran dan seterusnya. Begitulah kira-kira. Nah ini kualitas guru, bicara tentang kualitas guru. LPTK tidak dapat langsung terjun untuk mengajar di ruang kelas. Guru yang sudah lulus sertifikasi masih belum memiliki kompetensi sesuai dengan SNP. Ini laporan dari LPMP dan sebagainya. Kemudian baru lagi daulat guru. Sekarang ini banyak masalah. Dulu itu saya nggak mengerjakan pelajaran matematika, PR, kemudian dicubit sama Pak Guru saya, almarhum. Guru saya sampai hitam, nggak apa-apa, nggak ada protes. Saya laporan kepada bapak saya, disalahkan sama bapak saya. Kenapa kamu nggak benar, kamu apa segala macam. Kalau sekarang dilaporkan ke polisi, Pak. Iya, jadi itulah kasihan guru, daulat guru nggak ada sekarang. Nah ini makanya perlu ada visi undang-undang guru dan seterusnya. Permasalahan guru, kuantitas ini yang baru ini tadi, saya sudah sebutkan tadi. Sudah, guru pensiun ini, yang pensiun ada 200
ada beda nih, BKN menyebutnya 268.000, Dapodik 256.000. Terus kualitas guru tadi secara sekilas lulusan PTK tidak dapat langsung, daulat guru sudah, saya kira itu tadi problematika. Ada guru yang dilaporkan ke polisi semakin banyak. Nah ini sebetulnya apa benar sih guru kalau melakukan hal begitu kemudian langsung dia kalau mungkin masalah sampai meninggal sampai apa segala macam mungkin silakanlah, tetapi kalau seperti itu misalnya memberikan hukuman karena ada reward and punishment itu cara mengajar, tapi faktanya ketika ngasih punishment nggak boleh. Terus ini tadi data yang saya sebut 1,7 rusak, kemudian ini 958 ditambah 270 sekitar 1,2, itu ruang total semuanya 1,2 rusak, sehingga sekitar ya 500.000 yang masih, yang berat ini 250.000 yang akan diselesaikan oleh pemerintah. Terus beberapa temuan ini luar biasa, terutama di daerah pinggiran. Ini juga tidak kita, ini jangan-jangan nanti Papua, nanti Kalimantan, nanti NTT dan sebagainya akan protes. Kenapa? Nih kondisinya, kita pernah ke sana dan kita nggak bisa balik lagi karena ombaknya besar. Kasus di misalnya di Sebatik, Pulau Sebatik itu pulau yang separuh Malaysia, separuh Indonesia. Kita bisa makan di ruang makannya di Indonesia, kemudian kalau ke toilet ke Malaysia, karena rumahnya itu separuh ikut Malaysia, separuh ikut Indonesia. Anak-anak TKI di Malaysia banyak yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi, setingkat SMP diperkirakan sekitar 40.000, itu di satu titik di Sebatik. Yang berusia wajib sekolah, terlantar pendidikannya yang mayoritas ikut orang tuanya bekerja di hutan atau perkebunan. Kenapa? Karena orang tuanya nggak punya paspor, nggak punya KTP. Tapi dibiarkan oleh Malaysia karena membutuhkan Malaysia. Mereka membutuhkan tenaga kerja. Tapi kalau dia punya paspor, punya Malaysia harus punya kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada mereka. KTP nggak punya, sehingga di sana nggak ada sekolah. Maka ini temuan di desa ini Sungai Limau, Kecamatan Sebatik, ada sekolah namanya sekolah tapal batas, bukan sekolah negeri. Ada seorang bidan namanya Zuraida dari Makassar. Karena 80% penduduk Sebatik itu orang Makassar, kemudian dia tersentuh hatinya, keluarga saya di sana nggak pada sekolah, maka dia bikin sekolah namanya sekolah tapal batas. Padahal PNS sudah S2 sekolah di luar negeri, tapi dia resign muda untuk bikin sekolah tapal batas. Sekarang ini saya nggak cerita masa lalu, nggak cerita di awal-awal. Sekarang kalau mau didatangi sana silakan. Ada sekolah namanya sekolah tapal batas, bukan sekolah negeri. Sekolah yang didirikan oleh ibu-ibu, namanya Zuraida. Ibu itu bidan, bukan guru juga, bukan guru. Tapi ini gimana ini? Kalau kita nggak, makanya ada tentara yang ngajar apa segala macam. Itu bukan cerita bohong, betul sekali. Jadi beberapa ruang kelas ambruk, hanya 19 guru untuk mengajar 319 siswa, dan gedung sekolah dibangun sejak 1985 dan sekarang belum pernah ada sentuhan apapun, renovasi apa-apa. Coba. Inilah kondisinya, sehingga lanjut. Ini kemudian baru belum lagi ada hal-hal lain yang perlu diketahui oleh masyarakat banyak. Postur anggaran saya tadi bilang, sekarang ini 2020 ada 500 triliun dari APBN untuk pendidikan. Tapi kenapa sekolah masih bayar, sekolah masih mahal, masih banyak keluhan tentang anggaran, padahal konstitusi kita 20% mestinya penuh. Enggak, ternyata 61% itu dana transfer ke daerah. Ada sebagian bahkan DAU yang diperkirakan untuk pendidikan. Ada apa nih? Kok ada DAU? DAU kan umum, mestinya nggak masuk dong pendidikan. Pendidikan ada DAU yang diperkirakan untuk pendidikan. Coba, masa diperkirakan untuk pendidikan? Ini Kementerian Keuangan nggak jelas nih. Barangkali ada ini harus untuk pendidikan. Ada 166 triliun. Jadi
ini postur anggaran kita masih tersebar di Kementerian Lingkungan, kementerian dan lembaga yang lain yang banyak dan sedikit sekali. Sekarang ini 2020 hanya 35 triliun dari 500 triliun, untuk Kemendikbud hanya 35 triliun dan Kemenristek Dikti hanya 41 triliun, dan kalau sampai Perpusnas berapa Bu Wafi? 500, 600 miliar, bukan 1 triliun pun tidak. 1 triliun pun tidak, hanya 500 sampai 600 miliar bisa bangun gedung begini. Yang punya, ya luar biasa ini perpustakaan. Jadi ini berarti uangnya banyak? Enggak, uangnya enggak banyak, tapi bisa bangun begini, luar biasa. Ini perpustakaan. Ya dulu sampai 800 sampai ketika ada bangun ini, ketika bangunnya selesai jadi 600 lah, 600 miliar. Oleh karena ini problematika kita, kemudian ada program yang menyentuh masyarakat dan luar biasa, PIP namanya Program Indonesia Pintar, tapi penyalurannya kadang yang tidak tepat dan seterusnya masih problematika ada di buku itu. Kemudian pengalian pengelolaan kewenangan SMA SMK yang dari kabupaten kota ke provinsi ini juga masih menyisakan problematika. Pendidikan vokasi juga masih, jadi lulusan SMK masih banyak yang menganggur daripada lulus SMA, padahal ada konsentrasi untuk pendidikan vokasi. Kemudian di angka pendidikan ada yang butuh, kabupaten tertentu butuh banyak, dikasih DAK-nya sedikit, tetapi kota yang uangnya udah banyak dikasih tetap DAK pendidikan. Ini kan nggak pas ini. Ini masih terjadi sekarang ini. Kabupaten Bogor, ruang kelasnya rusak banyak, butuh DAK yang besar, mendapatkan cuma 2 miliar. Kota Tangerang nggak butuh DAK pendidikan, tapi dikasih 5 miliar. Ini contoh misalnya. Ini tentu tidak rinci semua ada di situ, karena kalau semuanya dimuat dalam buku itu menjadi tidak menarik. Kemudian yang kedua capek dibacanya, kemudian jadi tebal sekali. Kemudian ada PPDB zonasi yang juga ribut-ribut, saya juga nggak tahu problematikanya apa, tapi menjadi ramai. Sekali lagi saya terima kasih. Ini memulai, mudah-mudahan nanti semua panja-panja ini bisa diungkap, kemudian dipublikasikan dalam bentuk buku, dan buku itu harus diserahkan setiap produk buku itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13/2018 tentang serah simpan karya cetak karya rekam. Itu harus diserahkan dua eksemplar ke Perpustakaan Nasional dan 1 ke Perpustakaan Provinsi. Untuk apa? Supaya hak kekayaan intelektual kita yang luar biasa dari dulu sampai sekarang itu terdokumentasi dengan baik, sehingga anak cucu kita kalau belajar tentang pengalaman, tentang sejarah, tentang ilmu yang sudah dieksplorasi dalam bentuk buku tidak hilang begitu saja. Sungguh sedih ketika kita mau belajar tentang bahasa Jawa harus ke Leiden. Sekarang ini faktanya begitu. Kenapa? Karena ternyata tulisan-tulisan pendahulu kita dikumpulkan dan ternyata disimpan di Leiden. Sekarang nggak perlu ke Leiden. Semua karya sastra, baik itu atau karya apa saja dari kayak intelektual anak bangsa ini harus kemudian diserahkan ke Perpustakaan Nasional. Oleh karenanya hari ini mohon maaf saya menggunakan waktu sedikit saya untuk melaksanakan Undang-Undang 13/2018 tentang SSKCKR ini. Saya dari PKS, dapilnya Jawa Tengah 9, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes. Ada orang yang di sana memproduksi buku, menulis buku terus banyak sekali, dan mungkin jangan-jangan tidak diserahkan ke Perpustakaan Nasional. Nah, oleh karenanya hari ini saya mengajak beliau-beliau, paling tidak semuanya, mewakili mereka untuk menyerahkan hari ini. Monggo Pak Harmotan Sidik, Harmotan Sidik dan Pak Lanang Setiawan. Silakan Bapak. Tegal. Bahasanya Tegal. Ada yang sudah dikonversi ke bahasa Inggris juga segala macam. Nah, ini langsung diterima oleh monggo diserahkan ke Perpustakaan Nasional. Silakan. Kemudian saya ya.
Ini bahasa Tegal semua. Ini dua asu paling menungsa. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi kasar nih. Asu kan anjing. Marahnya anjing kepada manusia. Sastra Malam Narkoba, bulan kamu dari Badan Narkoba. Ini juga dari Badan Narkotika Nasional di daerah di. Nah, ini tokoh wali kota periode yang sangat merakyat. Masing-masing 2 eksemplar, Pak. Oh iya nanti. Nah ini Mas Lanang Setiawan ini. Dan bahasa Inggris. Kemudian diterjemah dalam bahasa Inggris. Judulnya apa nih? Melanglang Jagat. Melanglang Buana. Sastra Tegalan. Selanjutnya tolong diganti Pak Riza untuk background. Ini 3 lakon naskah sederhana Tegalan. Ini Republik Tegalan. Bahasa penggunaan bahasa Tegal puisi. Ini benar pilkada di Kota Tegal. Jadi apa namanya pilkada pun bisa ditulis dalam bahasa Tegal. Ini bahasa Tegal biografi Wali kota yang kemarin. yang kemarin mantan wali kota. Iya, tepuk tangan dong semuanya. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Atmo dan Pak Lana. Di foto dulu Bapak biar ke depan. Foto. Ada satu lagi sebetulnya karena saya juga dari fraksi PKS. Banyak tulisan juga, tetapi penulisnya tidak bisa hadir karena sekarang masih ada RDP di DPR. Sebagainya saya bilang bukunya saja. Ada perwakilan? Ada ini dari tenaga ahli. Iya, silakan Mas, diserahkan ke Ini banyak sekali saya tidak bisa menyebut. Sini Bobi biar saya pegang. Ini dari fraksi PKS. Ini listnya. Iya. Salah satu dikeluarkan atau apa? Atau ketua fraksi lah. Bisa dilihat. Ada yang punya ketua fraksi? Ya, jatuh dikomunikasikan. Ya, itu cukup ya. 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 Silakan kita geser dulu. Bapak di sini. Ya, Ini ya. silakan. Menjadikan demokrasi bermakna. Wah ini jadi ketua fraksi nih. Ya. Biar nggak iri yang lain. Kan? Ternyata hari ini kita bukan hanya berdiskusi, tapi Ya, kita terima kasih. Jadi koleksi yang luar biasa. ya, harapannya harapannya ini menjadi teladan untuk kemudian terima kasih. semua penulis-penulis bisa menyerahkan sehingga menyerahkan karyanya dan kemudian masa depan nanti anak cucu kita bisa belajar tentang apa yang menjadi diskusi, apa yang menjadi produk kekayaan intelektual dari para pendahulunya. Saya kira demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.